Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Krasaki. Video ini masih melanjutkan yaitu tentang pertanyaan mengenai salawat Al-Krasaki. Yaitu sebelumnya membahas tentang syair yang bait yang pertama, kedua dan ketiga. Ini juga akan membahas bait yang keempatnya seperti apa. Duh Gusti Nabi nyuwun disakseni urip ning akhire jaman dadi muride sampeyan. Sholawat pati sing dadi amalan kanggo tanda bukti besok ngadep ning pangeran. Waktune wis kaya kebuang, sholawat pati ragulan bimbang. Ora taat, ora kuat ngadepi ujian sing berat. Aja ngianati yen wis den percaya mengko bakal rugi getun urip ning alam dunya. Jadi bait yang keempatnya yaitu mengenai rugi. Ya, artinya apa? Aja ngianati jangan ngianati ketika dia sudah dapat kepercayaan. Nah, ketika dia sudah mendapat kepercayaan, ya jangan berkhianat. Artinya apa? Kepercayaan seperti apakah kepercayaannya? Ya, kepercayaan tersebut bisa dikatakan dia bisa melihat secara batin setelah dia bersolat pati. Dia bisa bertemu Rasulullah, bisa syahada. Artinya dia mendapat kepercayaan secara khusus ketika dia sudah mengamalkan sholat pati. Tetapi ketika dia mengingkari satu kepercayaan tersebut, dia ingkar dirinya menjadi murid Rasulullah, dia ingkar dengan bacaan sholat pati karena dia tidak kuat dengan ujian-ujian sebelumnya, dia ingkar. Padahal sebelumnya dia sudah mendapat kepercayaan. Ya, apakah ada orang seperti ini? Ada. Ujian yang ditimpakan kepada mereka begitu berat menjadi murid Abi Mustafa, maka kepercayaan yang sebelumnya dia diberikan akhirnya dia berkhianat, maka rugilah kehidupan di dunianya. Kenapa bisa dikatakan rugi? Dia sebelumnya bisa ketemu Rasulullah, mengamalkan sholat pati rajin, tetapi karena tidak kuat dengan ujian, semuanya ditinggalkan. Padahal sebelumnya dia sudah mendapat kepercayaan, maka rugilah dia. Kenapa bisa rugi? Karena statusnya apabila dia tercabut menjadi murid Rasulullah, siapa lagi yang mau nolong? Apa ini bukan satu kerugian? Kalau ibarat kita dagang, tidak pernah rugi, tidak pernah untung, rugi terus, tentu kan tidak enak. Misalnya kita dalam kehidupan apapun, misalnya bertani, ya misalnya berbisnis apapun selalu rugi. Maka rugi ini akan jadi satu beban pada dirinya maupun keluarganya. Dan di sini juga sama, ketika dia mengingkari baiatnya, mengingkari sholawat pati, benci dengan Abu Mustafa karena tidak kuat dengan ujian-ujian yang begitu berat menimpanya, dia tinggalkan, waktunya sudah terbuang, dia tinggalkan sholawat pati, tinggal baiat, tidak pernah membacanya lagi, tidak pernah mengamalkan lagi, bahkan sampai benci, bahkan sampai dendam, bahkan sampai menyebarkan fitnah untuk menghancurkan Al-Krasaki, untuk memfitnah Abi Mustafa dan murid-murid Abi Mustafa, bahkan mengadu domba dan lain sebagainya, maka hidup di dunianya itu sia-sia dan tidak ada artinya sama sekali.
Ya kenapa? Karena sudah jelas ya waktu yang sudah ada di dunia ini dia sia-siakan. Waktunya terbuang, dia menyia-nyiakan dirinya hidup di dunia. Karena sudah mendapatkan satu kepercayaan sebagai pengamal sholawat fatih, sebagai pengamal sholawat al-Qarasaki, dia itu menyia-nyiakan, membuangnya. Maka sia-sianya hidup di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini sementara. Begitu sia-sia karena terlalu beratnya. Maka yang kelimanya baiknya disebutkan udan banyu mata kanggo nebus dosa, batin kaya kesiksa, pintu tobat orang kebuka. Nah, di dalam ketika dia sudah merasakan rugi di dunia, ini baru di dunia, maka batin orang tersebut selalu tersiksa. Ketika dia sudah tersiksa, sudah benci kepada Habib Mustofa, sudah tidak lagi mengamalkan sholawat fatih, dan sudah menyebarkan fitnah yang tidak baik terhadap Habib Mustofa dan Al-Qarasaki, maka dia ketika mau kembali ingin menjadi murid Rasulullah, rasanya tidak mungkin. Itu namanya pintu taubatnya tidak terbuka. Dia merasakan malu. Ya. Maka dia selalu menangis dengan kesedihan hatinya. Walaupun dia ingin menebus dosanya dengan air mata, tapi tetap dia tidak bisa. Karena ingin kembali ke Al-Qarasaki tidak bisa. Malu. Kebanyakan orang-orang yang sudah benci dengan Abu Mustofa, menyebarkan fitnah ini dan itu, ya, dia itu malu untuk kembali. Bahkan dia menganggap bahwa Abu Mustofa ini tidak benar, ini tidak benar. Bahkan dia sendiri sebenarnya sudah pernah ketemu Rasulullah sekalipun, tetap dia tidak bisa membenarkannya. Nah, di sini ada satu perbedaan ketika murid Al-Qarasaki bertemu Rasulullah dengan orang-orang Tijani beda. Kalau orang Tijani itu ketika sudah bertemu Rasulullah, dia bertambah keimanannya. Dia bertambah keimanannya hingga benar-benar dia menjadi orang yang beriman. Ya, sebelumnya kan sudah diterangkan videonya kalau orang Tijani itu digambarkan para pejabat. Sedangkan kalau Al-Qarasaki itu rakyat. Misalnya sudah ketemu presiden sekalipun, sudah salaman dengan presiden sekalipun, dia bisa mencaci maki presiden tersebut karena merasa tidak puas. Keinginannya tidak tercapai, ini dan itu, akhirnya menjadi benci dan dendam serta menjelek-jelekan orang yang membawanya untuk bertemu presiden. Dan itu sama halnya seperti ini. Ketika dia merasa kecewa dengan Nabi Mustofa, mungkin apa yang dia inginkan tidak pernah terpenuhi, ya, karena ada masalah kasus cinta atau dan lain sebagainya, timbulnya rasa benci. Akhirnya dia keluar seakan-akan dia orang yang nyaman. Tapi ketika dia sudah keluar, siapa yang akan menolong? Siapa yang sanggup menolongnya kalau dia benar-benar ingkar menjadi murid Rasulullah? Kecuali dia kembali nanti sungguh-sungguh untuk bertobat. Artinya kembali dulunya menjadi murid Habib Mustofa, kembali lagi. Walaupun minta maafnya hanya di dalam hati, dia tidak usah ketemu Habib Mustofa, dia minta maaf juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Mari kita melihat, jangan melihat kesalahan dari apa yang diperbuat oleh Habib Mustofa, maka lihatlah perbuatan dirinya seperti apa. Misal nih contoh, kalau Habib Mustofa melakukan ini, dia pernah juga melakukan ini juga. Kalau seandainya Habib Mustofa melakukan itu, apa dia juga pernah atau tidak melakukannya. Kalau seandainya pernah, bahkan lebih dari apa yang diperbuat oleh Mustofa, maka celakalah dia hanya menganggap kesalahan-kesalahan Habib Mustofa saja. Gitu. Nah, seperti itu. Maka ketika dia sudah merasakan batinnya begitu tersiksa, ingin kembali tidak bisa, ya, maka satu-satu harapan lagi yaitu bertobat atau kembali, ya, tidak mengulang lagi, artinya kembali, ya, memperbaiki diri, baca sholawat fatih. Nah, itu syair yang kelima. Sedangkan syair yang keenam,
kita menjelaskan mengenai syair yang keenam ini, ya bait dari bait dari sholawat al-Qarasyaqinya, yaitu kalau intinya, kalau seandainya sholawat Fatih itu emang benar-benar menjadi sholawat al-Qarasa itu emang benar-benar dikatakan sholawat, maka bait-bait tersebut ini juga harus diteliti apakah ini bait-baitnya benar. Sebenarnya bait dari al-Qarasa itu mengandung satu perjalanan ketika kita menjadi murid-murid Abi Musofa. Bait yang pertama seperti apa, kedua. Nah, bait yang keenam ini, yen wis ketemu Nabi najan di alam mimpi, sholawat pati manjingane ngati, dadi amalan kang suci. Nah, jadi intinya kalau seandainya kita bertemu Nabi, walaupun hanya sekedar di alam mimpi atau yodo, maka sholawat patiku masukkan ke dalam hati. Jangan merasa puas terlebih dahulu. Artinya begini, misalnya yen wis ketemu Nabi, najan dauning alam mimpi, sholawat pati manjingane ngati, dadi amalan kang suci. Kan sudah jelas. Ketika kita sudah bertemu Nabi, baik mimpi, yohdoh, maka sebaiknya sholawat pati itu dimasukkan di dalam hatinya. Hingga ketika kita melihat sesuatu yang dianggapnya jelek dari Abi Musofa, kita cintanya pada sholawat pati, bukan kepada yang lain. Tuh. Kita berharapnya kepada sholawat pati. Lagi yang bait yang terakhirnya, yaitu yang ketujuhnya, yaitu duwe amalan sholawat, hasil ijazah baiat, janjine ning Kanjeng Nabi, kanggo sehidup semati. Itu sudah jelas bahwa kita punya amalan baiat itu bukan asal. Amalan sholawat itu bukan asal-asalan ada baiatnya. Jadi bait-bait yang pertama sampai yang terakhir itu bait apakah layak atau tidak bisa dikatakan menjadi sholawat al-Qarasyaqiya. Karena sholawat pati itu suatu amalan, sholawat al-Qarasyaqiya itu adalah satu perjalanan gambaran dirinya. Artinya dia digambarkan jangan sampai ketika pertama sudah berbaiat, ya ketika sudah berbaiat dia juga harus mengamalkan sholawat pati. Ketika sudah mengamalkan sholawat pati, terus dia harus bagaimana lagi? Ya kan begitu. Jangan sampai ketika sudah mengamalkan sholawat pati, dia menjadi tidak kuat dengan ujiannya. Apalagi waktu di dunianya begitu sia-sia karena rugi. Maka dia juga harus kembali melihat, apalagi kalau sudah bertemu Rasulullah. Ingat bahwa amalan sholawat pati ini masukkan ke dalam hatinya. Amalan sholawat pati ini masukkan ke dalam pikirannya hingga menjadi amalan terus menerus dibaca. Kenapa? Karena dia punya amalan sholawat itu ya ada hasil ijazah baiatnya. Maka amalan sholawat itu dia sampai kematiannya. Artinya jangan pernah dia meninggalkan sedikit pun amalan-amalan sholawat pati. Terutama juga amalan sholawat al-Qarasyaqiya. Jadi sholawat pati itu dibaca sebaiknya bagi murid Abi Musofa itu pagi 25 kali, sore 25 kali. Setidak-tidaknya kalau semalas-malasnya pagi cukup satu kali dan sorenya sholawat al-Qarasyaqiya 1 kali. Ya itu saja, demikian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan dijelaskan ya tentang panjang lebarnya kembali di video berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.